Di balik megah dan bersejarahnya Candi Borobudur, ternyata ada beberapa fakta tersembunyi yang jarang sekali orang ketahui. Dan pastinya, beberapa fakta tersembunyi mengenai Candi Borobudur ini akan membuat mata kalian semakin terbuka saat mengetahuinya. Kali ini kita bakalan membahas beberapa fakta mencengangkan Candi Borobudur. Siapa yang menyangka kalau beberapa artefak Candi Borobudur bisa berada sampai di daerah Thailand? Dan faktanya, tak hanya dari Candi Borobudur, ternyata ada beberapa artefak dari beberapa candi di Indonesia yang berada di Thailand. Kejadian ini bermula ketika Raja Chulalongkorn pada abad ke-19 mengunjungi Indonesia sebanyak 3 kali, masing-masing pada tahun 1871, 1896, dan 1901. Pada setiap kunjungannya, Raja Chulalongkorn membawa berbagai macam kain batik dan artefak yang berupa arca dan relief candi. Artefak-artefak tersebut berjumlah 8 gerobak yang berupa hadiah untuk sang raja. Artefak tersebut diambil dari beberapa candi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti Candi Borobudur, Prambanan, Singosari, dan lain-lain. Artefak-artefak tersebut saat ini tersimpan di Museum Nasional Bangkok Grand Palace dan Wat Prakow. Dan berikut detail singkat beberapa relief yang berada di museum tersebut. Yang pertama, ada arca Ganesha yang berasal dari Kerajaan Singosari, Malang, Jawa Timur. Kemudian ada relief Apsara dari Candi Prambanan yang dibangun oleh Kerajaan Mataram kuno. Relief ini diambil dari salah satu candi di Kompleks Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Lalu Arkadia Buddha dan Candi Borobudur Magelang di Jawa Tengah yang berjumlah 4 buah yang kesemuanya ditaruh di setiap sisi museum. Ada juga arca singa dan Ganesha dari Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Kemudian ada arca Dwarapala dan relief Kala dari Candi Borobudur. Lalu ada arca resmi Agastya yang kemungkinan besar berasal dari Singosari, Jawa Timur. Dan yang terakhir, ada arca Dewa Brahma dari Mataram kuno. Dari sekian banyak arca yang dibawa oleh Raja Chulalongkorn, masih banyak lagi arca dari Indonesia yang keberadaannya masih belum terlacak. Kesemua arca tersebut ditukar oleh Raja Chulalongkorn hanya dengan satu arca, yakni arca gajah dari bahan perunggu yang sekarang tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Sebelumnya pasti banyak orang Indonesia yang beranggapan kalau Candi Borobudur merupakan salah satu dari daftar tujuan keajaiban dunia. Hal ini diperkuat dengan ajaran dan buku-buku di sekolah yang menyatakan kalau Candi Borobudur masuk dalam di daftar 7 keajaiban dunia tersebut. Namun faktanya, Candi Borobudur tak pernah masuk ke dalam jajaran 7 keajaiban dunia. Bahkan, dalam daftar 7 keajaiban dunia yang versi baru, Candi Borobudur tetap saja tak masuk ke dalamnya. Mendengar fakta lain, tentunya banyak orang Indonesia yang merasa bingung serta kecewa karena apa yang telah dipelajari di sekolah mengenai Candi Borobudur tak sepenuhnya benar. Entah apa yang mendasari pemerintah melakukan hal tersebut. Namun inilah fakta sebenarnya mengenai 7 keajaiban dunia jilid pertama. Meski tak masuk dalam jajaran 7 keajaiban dunia, Candi Borobudur sebenarnya pernah masuk dalam 176 nominasi awal daftar 7 keajaiban dunia. Sayangnya, Candi Borobudur gagal terpilih dalam peringkat 77 teratas untuk lanjut pada tahap berikutnya. Nominasi dari Indonesia dalam keikutsertaan tersebut ternyata bukan hanya diwakilkan oleh Candi Borobudur. Ada Sawahara Sering Tegalalang dari Bali yang juga turut masuk nominasi, meski gagal pada tahap selanjutnya. Dan ini adalah daftar sebenarnya 7 keajaiban dunia lama yang perlu kalian ketahui. Pertama ada kuil Artemis di Yunani. Kedua ada Mercusuar Alexandria di Mesir ketika ada Colossus di Rhodos dari Yunani. Keempat ada Museum Moiseolus di Turki. Kelima ada patung Zeus di Olimpiade dari Yunani. Keenam ada gantung Babilonia di Irak. Ketujuh ada piramida Agung Giza di Mesir. Sebelum seindah dan semegah seperti ini, sekarang Candi Borobudur yang dibangun pada masa pemerintahan dinasti Shailendra itu sempat terbengkalai. Diperkirakan hal ini terjadi karena adanya sejumlah bencana seperti gempa bumi, erupsi gunung Merapi, hingga tanah longsor. Bahkan dalam manuskrip abad ke-18, Borobudur pernah hilang dari catatan sejarah. Barulah menjelang 1814, saat kerajaan Inggris mengambil wilayah pendudukan Belanda, Candi Borobudur kembali ditemukan. Kisah penemuannya tertuang dalam buku berjudul Candi Borobudur tahun 1976 yang ditulis oleh Sukmono, seorang ahli purbakala Universitas Indonesia. Sekaligus pernah menjabat sebagai kepala proyek Pelita Pamugaran Candi Borobudur. Dalam buku yang diterbitkan UNESCO tersebut, Sukmono menjelaskan secara awal mula penemuan Borobudur yang dilakukan oleh Letnan Jenderal Inggris Sir Thomas Stamford Raffles.
Dia mendengar bahwa mengenai keberadaan adanya Candi Borobudur ketika Raffles melintas ke Semarang. Tak butuh waktu lama, dirinya langsung mengutus Hermanus Christian Cornelius untuk menyelidiki candi tersebut tersembunyi. Setibanya di lokasi yang dicari Cornelius, mendapati sebuah bangunan besar yang tersembunyi di suatu tempat yang tak jauh dari pertemuan Sungai Elo dan Sungai Progo. Dengan menggerakkan 200 penduduk, dirinya segera membersihkan semak, belukar, dan batu-batu di sekitar lokasi. Secara perlahan, wujud Candi Borobudur yang semula hanya bangunan besar pun mulai terlihat jelas. Dari situlah, Candi Borobudur berhasil ditemukan kembali setelah sekian lama terkubur. Di zaman sekarang, kalian bisa melihat betapa megah dan bagusnya Candi Borobudur. Tentu dijak kagum melihat kemegahan Candi Borobudur pasti bisa dirasakan oleh semua orang yang melihatnya. Namun siapa sangka, Candi Borobudur yang sekarang bentuknya berbeda dengan aslinya ketika pertama kali selesai. Diketahui awal pembangunan Candi Borobudur ini memang melalui proses yang sangat panjang dan turun-temurun, dan butuh waktu lebih dari 70 tahun untuk menyelesaikan bangunan Candi Borobudur tersebut. Dan ketika berhasil ditemukan kembali setelah sempat menghilang, bentuk asli Candi Borobudur pun terungkap. Dan inilah beberapa penampakan foto Candi Borobudur ketika berhasil ditemukan kembali pada abad ke-20. Untuk pertama kalinya dilakukan pemugaran secara berencana atas Candi Borobudur di bawah pengarahan insinyur Belanda Theodor van Oort. Stupa-stupa yang masih berserakan disusun kembali. Jalur jalan di atas diulang di atas teras-teras, serta berbagai relief ukiran dikembalikan kepada kedudukan aslinya. Dirinya berhasil mengembalikan sebagian besar kejayaan Borobudur pada tahun silam. Setelah Indonesia mereda pada tahun 1955, pemerintahan meminta bantuan kepada UNESCO untuk menangani masalah Candi Borobudur. Selanjutnya pada 1960, Borobudur dinyatakan dalam keadaan darurat dan UNESCO dilibatkan lebih aktif dalam upaya pelestarian ini. Untuk penyelamatan Candi Borobudur dilakukan secara besar-besaran sejak tahun 1971. Hingga akhirnya UNESCO memasukkan Candi Borobudur sebagai salah satu situs warisan dunia pada 1991. Itu adalah beberapa fakta yang mencengangkan. Candi Borobudur sebagai salah satu situs warisan dunia pada 1991. Itu tadi beberapa fakta mencengangkan Candi Borobudur. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.